Masuk juga nih ke William Shakespeare. Udah pengen banget bahas dari dulu, baru kesampaian sekarang. Karya Shakespeare banyak sih yang terkenal, tapi yang paling umum itu kayaknya ya Romeo and Juliet. At least menurutku ya. Hamlet ini juga cukup populer loh. Bahkan Hamlet masuk jadi salah satu karya Shakespeare yang paling populer semasa hidupnya. Ini adalah salah satu karyanya yang paling banyak dijadiin film, teater, dan lain-lain, sampai memuncaki daftar performance di Royal Shakespeare Company. Dengar-dengar juga nih jadi cerita yang paling banyak di film ini di dunia. Posisi kedua, yang pertamanya Cinderella. Wow. Versi dari cerita ini tuh dibuat banyak banget dari tahun ke tahun. Dan banyak juga karya penulis lain yang terinspirasi sama cerita ini. Pokoknya adaptasi dari Hamlet saking banyaknya gak habis-habis. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, biasa dikenal sebagai Hamlet doang, ditulis di sekitar tahun 1599 sampai 1601. And FYI, cerita ini adalah cerita terpanjang yang pernah dibikin Shakespeare. Isinya 29.551 kata. Puji buneng, mabuk-mabuk bacanya. Kurang lebih inti ceritanya adalah tragedi. Pangeran Denmark yang namanya Hamlet pengen balas dendam ke omnya, si Claudius namanya, yang udah bunuh bapaknya Hamlet buat ambil tahtanya, dan setelah itu nikahin emaknya Hamlet. Oke, kalau gitu kita langsung masuk yuk ke plotnya. Of course, peran utama dari Hamlet adalah Hamlet. Bapaknya, King Hamlet, baru aja meninggal, Hamletception. Omnya, King Claudius, jadi penerus tahta bapaknya. Claudius nikahin Gertrude, emaknya Hamlet, dan berkuasa bareng emaknya sebagai raja dan ratu. Denmark ini udah berseteru lama sama negara tetangganya, Norwegia. Karena Raja Hamlet dulu pernah bunuh rajanya Norwegia, Fortinbras, dalam suatu pertempuran. Denmark ngalahin Norwegia pada saat itu dan tahta Norwegia jatuh ke saudara laki-laki Raja Fortinbras yang lemah. Meskipun begitu, ada kemungkinan besar Pangeran Fortinbras, anak Raja Norwegia, bakalan menginvasi Denmark buat balas dendam. Oke, cukup flashbacknya, sekarang kita masuk ke present time. Di malam yang dingin di benteng Elsinore, kastil kerajaan Denmark, ada dua orang penjaga yang lagi gosip. Namanya Bernardo dan Marcellus. Mereka lagi gibahin hantu yang mirip banget sama mendiang Raja Hamlet. Masalahnya mereka berdua ngeliat pakai mata kepala. Ya iyalah, masa pakai mata kaki mereka sendiri. Karena heboh-heboh sendiri gitu, mereka panggil bestinya Pangeran Hamlet, Horatio atau Horatio, sebagai saksi. Udah bertiga kan? Hantu itu muncul lagi. Ya udah, mereka bertiga mutusin buat kasih tahu Pangeran Hamlet tentang kejadian ini. Besoknya semua anggota kerajaan tuh lagi pada kumpul. Raja Claudius dan Ratu Gertrude lagi diskusi urusan negara sama penasihat mereka yang udah tua, Polonius. Hamlet kayak murung gitu, kayak lagi di fase-fase emo gitu. Claudius kasih izin ke anaknya Polonius, Laertes, buat sekolah lagi ke Prancis. Sekalian ngirim utusan buat kasih tahu Raja Norwegia tentang Fortinbras. Claudius juga negur Hamlet karena terus-terusan murung dan berduka atas kematian ayahnya. Dia ngelarang Hamlet buat balik ke sekolahnya di Wittenberg. Masa anak gak boleh berduka, bapaknya baru meninggal? Ada-ada aja, Funkel. Funkel, father uncle. Mulai sekarang kita panggil Om Raja Claudius Funkel ya, Father Uncle. Hamlet juga kecewa sama ibunya yang mau-mau aja kayaknya nikah buru-buru sama si Funkel. Tiba dia keinget, oh iya, Horatio and the gang baru ngeliat bapak gua nih. Dia penasaran lah, pengen ngeliat sendiri. Di saat yang bersamaan, pas si Laertes mau siap-siap ke Prancis, bapaknya, Polonius, kasih dia nasihat yang bunyinya gini. To thine own self be true. Alias, you should only do what you think is right. Alias, ya lakuin aja apa yang menurut lo bener. Ini bakalan jadi kata kunci buat cerita ke depannya.
Anaknya Polonius yang cewek, Ophelia, sebenarnya nih naksir-naksiran sama Hamlet. Tapi abangnya, si Laertes, peringatin Ophelia buat jangan lo sekali-sekali caper ke pangeran. Gitu. Polonius sebenarnya juga kurang setuju sama hubungan mereka. Tibalah malam hari, di depan benteng, hantu bapak Hamlet muncul di depan Hamlet. Dia kasih tahu Hamlet kalau sebenarnya dia tuh dibunuh sama si Vankel. Claudius yang jadi raja sekarang, dia minta tolong ke Hamlet buat balesin dendamnya. Hamlet yang sebenarnya juga rada-rada gak demen sama pamannya, kayak nemuin nih, akhirnya gue nemuin alasan buat makin gak suka sama lo. Abis ngomong gitu, hantu babe menghilang. Hamlet kasih tahu Horatio dan para penjaga kalau mulai sekarang dia berencana buat pura-pura gila. Mereka harus rahasiain rencananya buat balas dendam ini. Mereka pun dipaksa bersumpah. Tapi sebenarnya Hamlet gak yakin sama hantu itu. Dia masih ragu apa benar itu bapaknya atau itu sebenarnya roh lain. Dan benar atau enggaknya bapaknya emang dibunuh sama pamannya atau enggak tuh dia masih ragu. Makanya dia mau coba buktiin kebenarannya. Ophelia ngibrit ke bapaknya karena Hamlet datang ke rumahnya malam sebelumnya. Dia di depan pintu rumah Ophelia setengah telanjang dan kayak orang rada-rada gitu. Error. Polonius ngira, wah dia pasti udah gila. Gila karena cinta. Ya, ke anak gue, pikirnya gitu. Dia kasih tau lah si Vankel sama Famam. Famam. Pas dia mau samper itu berdua, ternyata Raja sama Ratu baru selesai nyambut Rosencrantz dan Guildenstern, dua teman kampusnya Hamlet. Mereka datang ceritanya. Ya udah, nguping lah nih bapak-bapak atu. Raja Ratu ngutus mahasiswa-mahasiswa ini buat menyelidiki penyebab suasana hati dan perilaku Hamlet. Ada info tambahan taunya yang bikin nih bapak-bapak atu tetap nguping. Utusan dari Norwegia kasih tahu raja alias si Vankel kalau raja Norwegia udah negur pangeran Fortinbras karena berusaha perang lagi buat balas dendam kematian bapaknya. Army yang Fortinbras sudah siapin buat nyerang Denmark taunya bakalan dikirim ngelawan Polandia dulu. Tapi ya tetap aja pasukan ini bakal ngelewatin wilayah Denmark buat sampai ke Poland. Udah selesai nguping, Polonius kasih tahu Vankel sama Famam teorinya tentang perilaku Hamlet yang tadi, yang dia pikir Hamlet gila karena cinta sama anak gue. Terus dia ajak ngobrol si Hamlet di aula kastil buat ngorek info lebih dalam. Hamlet must stay on character, dia tetap pura-pura gelo. Malah dia sampai menghina Polonius secara halus selama ngobrol bareng. Nah, pas konco-konconya Hamlet ini datang, Rosencrantz and Guildenstern, Hamlet nyambut hangat mereka. Tapi dia langsung ngeh kalau mereka lagi mata-matain dia. Hamlet bilang kalau dia sedih sama situasinya. Tapi pas ditanyain, sedih kenapa lu, Matt? Dia gak mau kasih jawaban jelas. Malah dia sibuk berpujangga sendiri dan ngasih quote. Wah, betapa hebatnya Tuhan nyiptain umat manusia. Teman-temannya ini lihat-lihatan dong. Terus mereka bilang, Matt, tahu nggak? Kita bareng segerombolan aktor loh. Kita ketemu sama mereka pas lagi perjalanan ke sini. Singkat cerita, Hamlet nggak mau bergaul lagi sama teman-teman yang udah jadi mata-mata itu. Dan dia fokusin perhatiannya ke grup yang isinya para aktor itu. Dia minta mereka buat bikin satu pertunjukan monolog atau soliloquy tentang kematian Raja Priam dan Ratu Hecuba di perang Troya, Trojan War. Udah, mereka perform. Ternyata Hamlet suka banget sama performance mereka. Jadi sekali lagi dia suruh mereka adain pertunjukan pakai judul baru, yaitu Pembunuhan Gonzago. Yang sebenarnya itu cuma trik dia buat ceritain pembunuhan bapaknya, buat ngungkapin kebenaran tentang kematian bapaknya. Dia mau buktiin omongan hantu itu bener atau enggak. Caranya pakai mancing reaksinya Vankel pas nonton. Kalau misalnya si Vankel pas nonton kayak merasa tersindir, gelagatnya mencurigakan, nah fix, berarti memang dia yang bunuh bapaknya Hamlet. Polonius maksa Ophelia buat balikin surat cinta dan hadiah-hadiah dari Hamlet. Ini sebenarnya cuma trik Polonius, karena sembari Ophelia ketemuan sama Hamlet buat balikin barangnya, Polonius sama Vankel mantau dari jauh buat ngeliat reaksi Hamlet. Aksi pun dilancarkan. Hamlet lagi jalan sendirian di aula, lagi merenung dan mempertimbangkan bunuh diri karena dia depresi berat. Kalimatnya, to be or not to be,
Ini terkenal banget dan banyak dipakai sama karya sastra, teater, literatur, dan musik. To be or not to be. Pas Ophelia masuk ke aula dan mau balikin barang-barang Hamlet, Hamlet ngamuk dan nuding dia nggak sopan. Dia teriak, "Get thee to a nunnery." Kamu ke biara sono. Gak tahu nih, ini dia cuma acting apa bener-bener kesel sama Ophelia. Tapi yang pasti reaksinya ini ngeyakinin Funkel kalau Hamlet ini ternyata gak gila karena cinta. Gak lama kemudian, semua anggota kerajaan kumpul buat nonton pertunjukan yang Hamlet udah siapin. Hamlet udah siap siaga ngeliatin mimik mukanya Funkel. Sedikit aja ada perubahan di ekspresinya, dia bakalan yakin kalau omnya yang bunuh bapaknya. Pas ada adegan raja yang dibunuh saingannya pakai cara nuangin racun ke telinganya, Funkel tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar ruangan. Fix, Hamlet udah yakin ini bukti positif omnya yang salah. Omnya beneran bunuh bapaknya Hamlet buat dapetin tahta. Abis itu Ibunda Ratu manggil Hamlet ke kamarnya buat dimintain penjelasan. Raja alias si Funkel lagi panik sendiri. Dia bilang ke dirinya sendiri, "Gak mungkin dosa gue diampunin, gak mungkin gue bisa tobat. Wong gue masih punya barang haramnya, which is mahkota dan istri saudara gue." Dia berlutut sambil berdoa. Hamlet yang lagi on the way ke kamar nyokapnya nyelinap mau bunuh raja, tapi gak jadi. Alasannya tau gak karena apa? Soalnya si Funkel lagi berdoa. Dia takut kalau dia bunuh, nanti Funkel matinya masuk surga karena dibunuh pas lagi doa. Logic. Sesampainya di kamar Mama Ratu, Hamlet dan Ibunda berdebat keras. Hamlet sadarin emaknya kalau apa yang lo lakuin itu tuh salah, Mak. Ya kali nikah sama saudaranya suami lo sendiri. Si Mama kena mental. Lagi ribut-ribut manja gitu, ada orang di balik tirai. Ternyata ada yang nguping mereka. Siapa lagi? The Master of Nguping, Polonius. Dia kira Hamlet mau bunuh Ibunda Ratu. Dia mau bantuin. Pas itu Hamlet yang kaget, kirain itu paman raja yang lagi nguping. Wah, si Funkel udah selesai berdoa, libas. Dia langsung nusuk Polonius. Cep. Pas dia buka tirainya, ceng. Bapaknya cewek gua. Hamlet yang ngamuk lanjut marahin, bahkan menghina ibunya karena gak peduli sama kesalahan suami barunya. Gak malu apa lu, Mak, tidur bareng saudara mantan suami lu? Gitu. Surprisingly, sang hantu masuk dan negur Hamlet karena kata-katanya yang kasar dan keterlaluan ke emaknya sendiri. Do not forget, this visitation is but to quench thy almost blunted purpose. Berdebatlah si Hamlet sama sang hantu ayah. Nah, ibunya tuh nggak bisa lihat hantu itu. Jadi disangka Hamlet lagi ngobrol sendiri. Oh, anak gue beneran gila. Hamlet cabut. Tapi sebelum itu dia minta emaknya buat stop tidur bareng Funkel. Abis itu dia nyeret mayat Polonius buat diumpetin. To draw toward an end with you. Good night, mother. Hamlet ketemu Om Raja. Dia bercandain lah kayak, mau tahu nggak di mana gue umpetin mayat Polonius yang udah gue bunuh? Raja yang takut kehilangan nyawanya ngirim Rosencrantz dan Guildenstern buat nemenin Hamlet ke Inggris. Mereka disuruh bawa surat, tapi Hamlet nggak tahu. Isi suratnya kira-kira minta ke Raja Inggris supaya Hamlet segera dieksekusi. Sementara itu, Ophelia tertekan sama kematian bapaknya Polonius dan dia sedih banget. Dan dia mengembara sendirian ke Elsinore. Pas itu abangnya Laertes balik dari Prancis. Balik-balik dia dengar kabar kalau bapaknya meninggal. Terus adiknya stres dan kena gangguan jiwa. Marahlah dia. Funkel yakinin Laertes kalau Hamlet bertanggung jawab atas semuanya itu. Dan dia udah kirim Hamlet ke Raja Inggris buat dieksekusi. Tapi gak lama ada surat datang. Isi suratnya itu kurang lebih bilang kalau Hamlet udah balik ke Denmark. Yah, gagal deh rencana Funkel. Oke, gampang, tinggal ganti strategi. Funkel ngusulin pertandingan anggar antara Laertes dan Hamlet buat nyelesain selek antara mereka. Tapi pedang anggarnya Laertes dilapisin timah beracun. Biar kalau dia berhasil nusuk Hamlet, Hamlet otomatis bakalan mati.
Kalaupun misalnya Laertes gagal dan kalah di duel itu, Funkel tinggal kasih wine beracun ke Hamlet sebagai ucapan selamat. Pas itu Ibunda Ratu masuk dan kasih kabar kalau Ophelia baru aja meninggal tenggelam. Gak jelas antara bunuh diri atau kecelakaan karena dia lagi kurang waras. So far yang meninggal udah 2. Horatio sama Hamlet nyamperin lokasi kuburan Ophelia tanpa tahu yang dikuburin itu Ophelia. Di situ, 2 orang penggali kuburnya lagi ngobrolin kejadian bunuh diri Ophelia. Hamlet nemuin tulang tengkoraknya Yorick, pelawak istana pas dia kecil. Dia langsung ngerasa sedih banget sambil bilang, "Yorickku yang malang." Dari sini dia sadar, manusia, orang-orang yang bijak sekalipun akan mati dan membusuk, nggak terhindarkan. Tibalah Laertes mau laksanain prosesi pemakaman Ophelia. Hamlet dan Horatio otomatis ngumpet sambil merhatiin. Pas Hamlet akhirnya sadar kalau Ophelia yang dikuburin, dia muncul sambil depresi. Sedih banget dia, kekasihnya baru aja meninggal. Abangnya Ophelia, si Laertes gak terima, ngamuk banget dia ke Hamlet. Dia merasa Hamlet lah penyebab dari semua ini. Bapak dan saudarinya tuh meninggal karena Hamlet. Ya bener sih. Laertes dan Hamlet pun bertarung di samping kuburan Ophelia, tapi akhirnya mereka bubar. Pas balik ke Elsinore, Hamlet kasih tahu Horatio kalau mantan teman-temannya tuh harus dibunuh. So, teman-temannya dibunuh. Dead body count 4. Yang meninggal udah 4. Di sisi lain, Fortinbras lagi siap-siap mau nyerang Denmark nih. Pas Hamlet sama Horatio lagi ngobrol, ada seorang punggawa yang namanya Osric kasih pesan ke Hamlet kalau dia ditantang pertandingan anggar sama Laertes. Horatio sempat saranin, mendingan jangan deh bro, tapi Hamlet tetap terima tantangan itu. Mulailah Hamlet dan Laertes bertanding anggar. Sejauh ini Hamlet udah berhasil 2 kali hit si Laertes. Awalnya fine-fine aja tuh, kayak pertandingan anggar normal pada umumnya. Sampai Ibunda Ratu bersulang pakai gelas wine yang beracun, yang sebenarnya disiapin Funkel Raja buat Hamlet. Funkel coba stopin Ibunda, tapi Ibunda Ratu terlanjur minum wine dari gelas beracun itu. Laertes yang panik, takut rencananya keungkap, langsung gores Hamlet pakai pedang beracunnya. Ini bikin Hamlet panas, dan ngamuklah dia. Langsung brutal deh pertandingan anggarnya. Seiring berjalannya pertandingan, senjata mereka tuh ketuker dan Hamlet ngelukain Laertes pakai pedang beracunnya sendiri. Senjata makan tuan. Laertes kelempar juga ke lantai 1 dari lantai 2. Dan pas itu Ibunda Ratu udah step, udah pingsan dan diumumin kalau dia meninggal karena diracun. Body count 5. Posisinya sekarang Hamlet udah luka kena gores pedang beracun, sementara Laertes udah ketusuk pedang racun. Jadi kondisi Laertes jauh lebih parah daripada Hamlet. Dan Laertes pun meninggal. Yang meninggal 6. Hamlet mikir, wah gelasnya diracun, wah pedangnya diracun. Ini pasti tidak lain tidak bukan kerjaan si Funkel. Akhirnya Hamlet nyerang Funkel. It's about time Hamlet. Dia tusuk si Funkel pakai pedangnya, terus dipaksa minum dari gelas wine beracun dan meninggal. 7 deh korbannya. Tapi ingat nggak kalau Hamlet juga udah kegores pedang beracun. Nah, ya udah, dia sekarat juga. Horatio tuh bingung banget karena cuma dia nih yang bakalan hidup. Bentar lagi juga mereka diserang sama Fortinbras. Dia mikir, apa gue bunuh diri aja ya minum wine beracun itu? Tapi Hamlet mohon ke dia buat tetap hidup dan ceritain kisahnya. Tragic Tale of Hamlet, Prince of Denmark. Dan habis ngomong itu dia meninggal saat itu juga. 8. Fortinbras nyampe sama pasukannya di istana. Bingunglah dia. Lah, baru gue dateng, baru gue mau nyerang, kok udah pada mokat semua? Sisa Horatio di situ. Dia ditanyain apa yang terjadi dan dijanji bakal ceritain lengkap semuanya. Fortinbras yang ngelihat kalau seluruh keluarga kerajaan Denmark udah meninggal, ambil tahtanya dan pakai mahkotanya. Dia pun merintahin pemakaman militer buat menghormati Hamlet. Sekian rangkuman cerita singkat dari tragedi Hamlet yang terkenal banget. Aku juga pengen bahas Romeo and Juliet sih sebenarnya, tapi kayak udah banyak banget yang hatam jalan ceritanya gak sih? Atau mau juga dibahas? Mungkin masih banyak yang belum tahu kali ya alur lengkapnya. Please comment down below. Thank you so much guys for watching. Kalau misalnya ada versi yang beda yang kalian tahu, kalian juga bisa komen di bawah. Dan I hope you guys like it.
See you on my next video. Bye. Kurang lebih inti Masa anak nggak boleh berduka, bapaknya baru meninggal. Mereka panggil bestinya Pangeran Hamlet, Horatio, sebagai saksi. Horatio. Horatio